Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Ari Arfianto, yang pagi ini sudah meluangkan waktu di acara santai Perpustakaan Fakultas Teknik Sinau Bareng yang ke-11 untuk semester ini ya semester ini atau tahun ini saya kira. Jadi setiap hari Jumat kita bikin acara dan ini yang ke-11. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berbeda dengan tema-tema sebelumnya, ini mungkin tema yang kedua atau ketiga yang kaitannya dengan membahas papers. Dulu pernah beberapa kali dan ada beberapa rekamannya juga di channelnya Perpus dan kita coba hidupkan lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, pagi ini kita akan mendengarkan pengalaman Pak Ari di dalam proses menulis sebuah paper yang berjudul CT Logistic Challenges and Innovative Solution in Developing Economies, Systematic Literature Review. Jadi sedikit intro, saya ketemu paper ini tidak sengaja. Jadi ada sebuah proses di fakultas, proses administrasi di fakultas, kemudian saya ikut di dalamnya. Kebetulan loh kok ada paper ini SLR gitu. Ada karena beberapa kali teman-teman pustakawan juga belajar SLR begitu. Saya lihat kok menarik. Saya lihat tulisannya ada Bu Berta, ada Pak Ari yang penulis pertama. Kemudian saya lihat papernya agak-agak familiar begitu, ada analisis bibliometriknya juga di dalamnya. Sehingga kami hubungi Pak Ari, gimana Pak kita obrolkan paper ini, kita bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Dan pagi ini Pak Ari berkenan. Pak Ari ini adalah mahasiswa S3 di Departemen Teknik Mesin dan Industri, S3 Teknik Industri di Departemen Teknik Mesin dan Industri, dan beliau adalah staf pengajar di Fakultas Teknik di Universitas Diponegoro. Kita punya waktu kalau di jadwal itu 1 jam, mungkin bisa berkurang, bisa bertambah, nanti kita lihat dinamika begitu. Tapi memang di publikasi kami tulis 1 jam karena kita ingin kita bisa belajar meskipun singkat tapi ada banyak hal yang bisa kita peroleh. Nah, paper ini terbit di SETS ya, betul ya, SETS ya Pak? Ya, SAGE. Sebuah jurnal, International Journal of Engineering and Business Management. Ini kuartil 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 ya. Begitu. Artinya ini kalau kita bicara terkait Scopus ini terindeks di Scopus gitu. Dan saya kira ada banyak hal atau terkait dengan proses risetnya, submitnya, dinamika berdiskusi atau komunikasi dengan reviewer itu yang kita bisa pelajari dari pengalaman Pak Ari. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ari, monggo saya persilakan untuk kita bisa nanti kita bisa berdiskusi, tapi mohon di awal bisa disampaikan terkait riset ini apa, latar belakangnya apa begitu ya. Kemudian metodenya seperti apa, hasilnya apa sih SLR itu gitu. Terutama SLR yang ada bumbu bibliometrik analisisnya. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan memilih jurnalnya, kok bisa milih jurnal ini. Kemudian dinamika komunikasi dengan reviewer yang saya kira ini satu hal yang penting untuk bisa kita pelajari bersama. Saya persilahkan Pak Ari, monggo. Baik, matur nuwun Pak Pur atas kesempatannya dan selamat pagi rekan-rekan semua, baik Bapak Ibu yang yang sudah berkenan berpartisipasi ya, join dari luar UGM dan juga yang dari dalam UGM, dan juga teman-teman yang juga sedang sekolah ya, sama statusnya dengan saya begitu. Jadi kita di sini dalam forum ngobrol lah begitu ya, diskusi bareng, mungkin nanti juga bisa saling bertukar pikiran, pengalamannya seperti apa. Dan di sini saya katakanlah diminta begitu ya, yang kebetulan memang saya yang menulis di situ, bagian dari penulis di situ untuk membagi pengalaman ya, bagaimana
mengajukan jurnal ini terkait dengan systematic literature review ini. Mungkin saya izin dulu untuk membagikan slide ya supaya monggo Pak. Supaya lebih enak mengulasnya begitu. Sampun kelihatan ya Pak Pur. Sudah Pak, terlihat jelas. Belum di slideshow aja mungkin. Jika diperlukan slideshow ya. Baik. Ya, baik. Jadi nanti kira-kira outline-nya ya sama dengan apa yang tadi sudah sampaikan Pak Pur. Ada 5 poin yang mungkin menjadi bahasan utama di sini terkait dengan tema yang saya ajukan ya sebagai bahan literatur review di sini. Jadi judul besarnya ini adalah mengenai City Logistic Challenges and Innovative Solution in Developed and Developing Economies. Sebuah systematic literatur review atau umumnya dikenal sebagai SLR gitu ya. Ini saya tulis bersama tim promotor kami, ada Bu Berta, ada Bu Ana, dan Pak Ali Imron yang kebetulan dari kehutanan dia. Saya dapat satu promotor dan 2 co-promotor di sini. Nah, kemudian kira-kira yang ingin saya paparkan dalam hal bagaimana meng-create paper ini atau literatur review ini, ada 5 poin penting ya yang mungkin nanti bisa dijadikan bahan diskusi atau bahan ngobrol bareng di sini mengenai yang pertama latar belakang penelitian ini terkait idenya ya, awal idenya bagaimana, kemudian metodenya kenapa bisa pakai biblio dan literatur review, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian memilih jurnal targetnya bagaimana, kemudian nah ini yang mungkin menarik ya, dinamika komunikasi dengan reviewer ini yang cukup memakan banyak energi juga ya sebenarnya di sini. Baik, saya ulas dari idenya dulu. Sebenarnya saya mengajukan SLR ini, idenya adalah ide-ide yang sangat sederhana sekali. Jujur saya di awal juga nggak yakin sebenarnya apakah ini bisa dibikin SLR atau tidak begitu. Jadi ide awalnya itu saya hanya mengidentifikasi topik aja pertama kali di sini saya benar-benar City Logistik itu ngomongin apa sih begitu kan. Kemudian di samping memang saya sudah punya beberapa materi ya tentang City Logistik, tapi sejauh ini saya tidak tahu perkembangannya sejauh mana. Nah ini yang kemudian menarik untuk diidentifikasi. Nah pertama kali adalah identifikasi topik penelitian. Nah kemudian saya di situ lebih mengerucutkan bagaimana saya harus memeriksa perkembangan konsepnya bagaimana. Suggestion-nya di dalam paper itu bagaimana. Kemudian saya butuh juga mengenai experiences-nya bagaimana sih, apa yang dialami oleh negara-negara dalam mengelola City Logistik itu. Dan apa saja yang sudah diimplementasikan di City Logistik. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ini saya harus merumuskan dari hal-hal yang tersebut, yang saya sebut tadi menjadi sebuah topik, mengerucut pada satu topik penelitian gitu. Itu yang pertama kali tergambar di dalam saya harus punya topik penelitian begitu. Jadi masih sangat sporadis sekali pertama kali. Nah kemudian diskusi dengan tim pembimbing, kemudian juga nah kalau di Indonesia bagaimana, muncul pertanyaan kedua ini, kalau bagaimana kemudian kalau di Indonesia itu diterapkan. Wah, ini saya sesuatu yang saya juga tidak punya gambaran. Dari situ kemudian saya mencoba mencari ya. Ya, di sini saya highlight nih, apa sih yang membedakan City Logistik di negara maju dan di negara berkembang. Di sini kemudian saya melakukan langsung mencari literatur. Apa sih, saya search begitu ya, City Logistik di negara berkembang. Itu hampir tidak ada. Ya, kalaupun ada dia hanya menceritakan contoh kasusnya di Malaysia begini, di Bangladesh begini. Tapi tidak ada spesifik apa sih yang kemudian
membedakan di situ ya antara negara. Kalau negara maju ceritanya banyak, apa namanya, implementasinya juga cukup sudah banyak dicontohkan walaupun juga tidak spesifik di situ. Nah, dari situ karena tidak ditemukan, nah ini saya anggap sebenarnya ini ada potensi yang bisa dimunculkan di dalam apa namanya, ilmu city logistik ya. Bagaimana kemudian saya harus bisa membedakan karakteristik di negara maju dan di negara berkembang. Jadi ide awalnya itu sporadis, kemudian saya spesifikkan begitu. Ya, saya spesifikkan, kemudian mengerucut kepada kebutuhan. Akhirnya ya saya mau nggak mau saya butuh karakteristik kota, ya karakteristik city logistik di kedua negara kelompok ini. Ya, jadi kalau kita ambil dari apa namanya, dari ide awalnya, saya juga terus terang ragu-ragu, masa bisa sih identifikasi city logistik membedakan aja kok ribet banget sih harus pakai apa namanya, literatur review begitu. Dan ternyata ketika itu kita pelajari pelan-pelan secara spesifik, dikerucutkan, semakin dikerucutkan, itu memang ada kebutuhan, muncul kebutuhan di situ. Jadi akhirnya saya butuh nih karakteristik kota di kedua kelompok negara. Apa yang membedakan? Nah, dari situ kemudian baru saya merangkum, kemudian merumuskan latar belakang penelitiannya, mengapa perlu membahas itu logistik di negara maju dan di negara berkembang. Namun di awal itu saya memang masih masih secara apa namanya ya, menulis apa adanya. Artinya apa yang saya temukan saya tulis, apa saya temukan, jadi terlihat kurang terstruktur begitu. Tapi nggak apa-apa, saya tulis dulu yang penting di situ. Nah, makanya di sini saya highlight di poin keempat itu nanti akan diperbaiki setelah review keempat. Ya, ini kemudian baru distrukturkan di situ karena reviewernya yang minta waktu itu. Ini yang mendasari dari sisi saya sebagai peneliti. Ya, jadi tidak ada hal-hal yang memang muncul apa namanya, dukungan dari literaturnya bagaimana, apakah itu memang dibutuhkan. Nah, setelah itu baru yang kedua, ya, yang baru kedua saya diharuskan bagaimana sih kemudian saya membangun riset questionnya. Nah, ternyata di dalam SLR itu kita perlu membangun riset question. Ini yang kadang-kadang menyulitkan kita. Saya harus menerjemahkan bagaimana mengidentifikasi atau bagaimana ibaratnya membedakan city logistik di negara maju dan negara berkembang menjadi sebuah riset question sini. Nah, dari yang saya ceritakan di depan tadi, kemudian saya nih harus menemukan nih literatur. Jadi literatur itu saya cari, Bapak Ibu. Literatur itu saya cari bagaimana ini bisa mendukung pikiran saya tadi, ide awal saya tadi. Saya cari pasti ada, akhirnya memang ada. Ya, jadi bagaimana kita kemudian mengelola itu? Saya punya ide, saya harus membuat riset question di mana nanti akhirnya saya harus bisa meng-create sesuatu ilmu baru yang bisa membedakan city logistik di negara maju dan di negara. Akhirnya saya butuh dukungan literatur. Saya ambil contoh saja di sini. Jadi nanti di sini saya meng-create dua riset question ya, yang kemudian harus diselesaikan di dalam apa namanya, SLR ini. Jadi SLR ini memang kalau kebutuhan sebuah jurnal itu ya memang harus menjawab apa namanya, riset problemnya itu ada. Apa yang kemudian dimunculkan di situ. Sebagai contoh ini, jadi ini dua poin ini mengacu pada riset question 1 dan riset question 2 ya. Jadi ini yang kemudian saya ambil. Tapi memang ada beberapa ya, tidak hanya satu saja. Jadi pokoknya yang bisa diambil kita ambil aja. Kira-kira kalimat-kalimat yang kemudian menunjukkan bahwa oh itu loh kita butuh sebenarnya memang apa namanya, penelitian city logistik itu memang kita harus melihat negaranya gitu kan, apakah karakteristik masing-masing tempatnya begitu. Misalnya ini different environmental, socio-demographic dan ekonomi isu leads to different focus and approach of city logistik. Jadi kalau kita punya di lingkungan yang berbeda, sosio-demografik yang berbeda, ya pasti fokus dan pendekatan city logistik yang berbeda. Ini yang kemudian saya
kaitkan dengan benar bahwa di negara berkembang dan maju itu pasti berbeda dong. Kenapa kok berbeda? World Bank aja sudah memisahkan itu, gitu. Artinya ini ada sesuatu yang memang harus dimunculkan karakteristiknya apa. Itu contoh yang pertama. Kemudian literatur yang kedua mengenai nanti terkait dengan inovatif solutionnya atau implementasi solusinya bagaimana. Ya ini juga saya juga harus punya nih dasar kuat, literatur kuat yang mendukung pemikiran saya gitu, pemikiran saya di awal. Misalnya nih city logistic solution in that is effective in one country may not be suitable in another country. Jadi belum tentu cocok kalau solusi di satu negara itu diterapkan di negara lain. Ya ini yang kemudian mendukung bahwa memang benar. Jadi kita perlu mengkarakteristikkan di situ. Nah, dari dukungan literatur ini saya buatlah kemudian menjadi sebuah research question. Ya, jadi research questionnya. Nah, bagaimana membangun research question? Jadi research question nanti akan saya tampilkan di sini. Tapi sebelum membangun research question, kita harus menyatakan dulu ya problem statementnya apa. Problem statementnya ini yang saya highlight aja ya. Highlight itu lack of understanding. Jadi kita masih kurang atau masih belum ada nih pemahaman bagaimana tipe, kompleksitas level, city logistik di dua ekonomi itu, di dua negara maju dan berkembang ini. Kemudian tidak adanya perbandingan, ya, yang kemudian ada di dua ekonomi itu. Nah ini yang kemudian bahwa ini adalah sebuah problem statement yang memang harus diselesaikan. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita membangun research question. Ya, jadi problem question di sini kemudian saya nyatakan di situ menjadi research question. Bagaimana sih perkembangan konsep dan implementasi city logistik di kedua negara itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah inisiatifnya atau langkah-langkah yang selama ini sudah dilakukan oleh kedua negara itu ya, negara maju dan negara berkembang. Nah, kita juga sudah memikirkan ya di situ ketika ada research question itu maka jawabannya apa nanti kira-kira gitu kan. Karena kemudian kita membahas mengenai perkembangan konsep dan implementasi, maka di sini saya punya ide menjawab melalui research clusternya. Nah ini yang kemudian tadi Pak Pur juga sempat nyenggol gitu ya, ada analisis bibliometriknya. Ya ini salah satu cara untuk menjawab research clusternya. Saya membutuhkan itu. Kemudian mengenai inisiatifnya ya atau inisiatif atau langkah-langkah implementasinya, ini saya jawab melalui literatur review-nya. Nah, ini adalah bagaimana saya mencoba mengemas atau membuat sebuah packaging begitu ya, package dari pertanyaan yang sederhana itu menjadi sebuah urgensi di dalam urgensi saintifik ya, urgensi akademik yang memang dibutuhkan ya. Memang tidak kemudian nanti ini jelas berbeda dengan kita bicara soal research yang kita ingin menyelesaikan sesuatu begitu ya. Ada masalah ini diselesaikan dengan solusi ini. Ini adalah salah satu bentuk provide konseptualnya. Jadi ada kebutuhan konsep, kemudian kita jawab dengan caranya menyelesaikan atau mendapatkan konsep itu bagaimana. Ini adalah terkait dengan latar belakang yang kemudian ada di semua saya uraikan di introduction-nya di paper itu, begitu. Nah, kemudian yang poin selanjutnya adalah mengenai metodologi. Nah, metodologi ini ya kasarnya atau gampangnya adalah upaya menjawab research question itu. Caranya bagaimana? Nah, beberapa tips yang mungkin dibutuhkan di dalam memunculkan metodologi yang saintifik, ya ini adalah mengadopsi bisa framework, bisa tahapan, atau bisa bagian dari tahapan yang kita adopsi dari literatur yang lain. Makanya di sini saya
tulis mengikuti definisi dan mengadopsi literatur dari misalnya Naqshbandi, Hu, Sander. Nah, ini yang kemudian harus harus kita munculkan, walaupun dalam benak kita mungkin kita sudah punya tahapannya. Ya, dalam benak kita sudah punya tahapan, oh nanti langkahnya begini kira-kira, setelah ini gini. Tapi coba kita cari kemudian apakah pernah ada literatur sebelumnya atau literatur dahulu yang kemudian menggunakan pola yang sama. Ya kalau ada kita bilang adopsi saja, adopsi kemudian kita modifikasi, artinya kita kembangkan dengan kebutuhan kita di dalam tahapan penelitian ini. Sehingga untuk menjawab riset question 1 itu saya butuh bibliometric analysis. Ya. Di mana secara kuantitatif dia akan mengelompokkan, ya. Jadi kita benar-benar memanfaatkan data bibliografik data yang ada di paper. Ya, bibliografik data itu kan mulai dari asal negaranya, penulisnya siapa, keywordnya apa, itu semua kita manfaatkan untuk menjawab riset question 1. Ya. Dan yang menarik di sini adalah bibliometrik ini adalah kuantitatif metode. Analisis metodenya kuantitatif ya. Dan ini yang menjadi bagian bahwa tahapan ini adalah tahapan saintifik yang bisa terukur gitu. Itu untuk menjawab riset question 1. Sedangkan untuk menjawab riset question 2, saya membutuhkan yang namanya literatur review. Karena saya akan mengekstraksi nih dari masing-masing paper itu, nanti dia harus ketemu sih negara ini itu solusinya apa, atau experience-nya apa, atau suggestion di dalam paper itu di akhir itu dia menyimpulkan apa. Nah, ini yang kemudian perlu juga proses terstruktur di situ. Jadi tidak hanya kemudian kita hanya membaca kemudian menyimpulkan, itu bisa jadi menjadi titik lemah di dalam metodologi kita. Artinya apa? Artinya bahwa yang saya alami begitu ya. Saya menggunakan kerangka sintesis di sini. Jadi ada satu tahapan-tahapan sebelum kita mencari mencari sebenarnya inisiatif akhirnya itu di negara ini itu apa, di paper ini itu dia menceritakan apa sih begitu kan. Nah, ini ada proses sintesisnya, ada kerangka sintesis yang kita libatkan di situ. Nah, kenapa ini saya libatkan? Karena terus terang saya sempat membaca untuk literatur review yang kuartilnya itu tinggi-tinggi itu, hampir semuanya menggunakan kerangka sintesis ini. Ada yang mulai dari yang paling ribet sampai yang sederhana itu biasanya ada di situ, kerangka sintesis dalam literatur review itu. Nah, kebetulan kalau saya carinya yang sederhana, karena yang sederhana artinya tidak kemudian menggampangkan, tapi related dengan apa yang saya butuhkan gitu. Jadi contoh kerangka sintesis itu, nah ini seperti ini. Jadi sintesis framework saya adopsi dari He 2020 ini. Ini saya adopsi sebenarnya hanya eksternal internal faktor dan impact analisisnya saja yang saya adopsi. Kemudian saya melanjutkan dengan aspek of concern dan kemudian mengekstraksi inovatif solutionnya. Nah, ini kerangka ini yang kemudian saya munculkan di dalam tahapan SLR saya gitu. Sehingga kalau nanti itu sebenarnya kita mau teliti satu paper ini bicara apa, ya langkah-langkahnya ini. Langkah-langkahnya mengikuti 4 kotak besar ini. Jadi nanti frame dalam pengerjaannya itu bisa banyak sekali panah-panahnya begitu. Dan ini yang kemudian secara lengkap saya munculkan di dalam proses SLR ini. Jadi mulai problem definition, saya mendefinisikan di sini, kemudian literatur search. Jadi saya searching, kemudian filter based dari research scope. Nah, di sini saya menghasilkan 328 artikel
Nah, apakah saya baca semua? Ya tidak saya baca semua, gitu kan. Jadi filtering pertama, tapi tetap saya harus tampilkan proses itu bahwa saya ketika saya kebetulan waktu itu saya menggunakan keyword saya mencari di Scopus ya, di Scopus itu yang ada di UGM itu. Saya masuk ke situ, kemudian saya search dengan keyword city logistic and case dan kasus-kasusnya begitu. City logistic and case ketemu itu muncul langsung 300 pertama lebih sekitar 500-an. Nah, kemudian saya filtering itu based research scope. Jadi saya yang jurnal medicalnya saya coret, jurnal tentang kimianya saya coret, jurnal tentang pertanian misalnya saya coret, saya buang gitu. Akhirnya saya ketemu 328 artikel. Nah, itu di situ saya ceritakan prosesnya bahwa saya menggunakan Scopus database untuk membuat filtering itu. Nah, dari mulai kapan tahun berapa sampai tahun berapa ini saya tampilkan di situ, produce 328 artikel. Nah, ini juga perlu hati-hati nanti misalnya hari ini searching, besok mungkin sudah nambah lagi. Jadi kalau di Scopus itu kan kita bisa save ya, itu di save aja, setelah search di save saja, kemudian nanti kita menggunakan data yang kita save terakhir itu. Sebab kalau seminggu lagi atau 2 minggu lagi kita search, jumlahnya pasti beda lagi gitu. Itu supaya tidak membingungkan kita aja. Nah, dari sini kemudian masuk ke tadi bibliometric analysis. Kita sudah mulai nih menjawab RQ1-nya dengan bibliometric analysis. Bibliometric analysis itu saya menjawab mengenai tren, ya, tren konseptual, research clusternya bagaimana. Tetapi sebelumnya saya harus memisahkan dulu nih mana paper-paper yang pertama saya memisahkan dulu paper yang dari negara maju apa, kemudian paper dari negara berkembang apa, dasarnya apa, dari World Bank itu sudah ada negara-negaranya itu seperti apa. Nah, kita manfaatkan bibliographic datanya yang ada di paper itu. Ya, dia akan bisa meng-create tiap negara. Oh, ini negara ini, tapi pisahkan dengan negara ini. Jadilah kemudian saya punya paper di 2 negara, negara maju dan negara berkembang. Itu salah satu kenapa saya menggunakan bibliometrik di sini. Kemudian juga kontribusi masing-masing negara itu kita bisa petakan di bibliometrik ini. Misalnya United States, USA itu berapa dia jumlahnya. Tahun sekian jumlahnya berapa. Nah, itu kita create di sini di bibliometric analysis dan kemudian dari profil itu nanti outputnya akan saya manfaatkan untuk di literatur review di tahap bawahnya di situ, ya di sini. Jadi create yang ada di sini memproduksi 71 artikel, akhirnya nanti kenapa kok 71 artikelnya? Saya memang di sini filter lagi yang benar-benar ada kasusnya, saya cari di situ. Ada 71 artikel dari 328. Saya screening begitu satu-satu menjadi 31 artikel. Masing-masing di negara berkembang berapa, negara maju berapa. Ya, karena saya ingin melihat experience-nya memang di situ. Nah, kemudian di bibliometric analysis ini baru muncul karena riset question-nya riset cluster ya. Baru saya menggunakan co-occurrence analysis. Saya pakai Force Viewer di situ. Force Viewer saya pakai co-occurrence analysis menggunakan keyword analisisnya. Saya gunakan di situ untuk menciptakan clusternya. Cluster riset di kedua negara ya. Kira-kira apa sih perbedaannya apa? Nah, di situ saya analisis di situ. Itu yang pertama. Nah, setelah itu kemudian ini proses mengenai saya memproduksi 71 artikel yang memang dia terdapat kasus-kasus experience-nya di situ. Baik berupa suggestion, usulan begitu atau memang sudah diterapkan. Itu saya masukkan semua, saya kelompokkan menjadi inisiatif itu tadi. Inisiatif itu. Nah, dari situ baru saya masukkan ke literatur review-nya. Menggunakan apa? Menggunakan framework ini tadi. Jadi 71 artikel itu saya benar-benar urutkan di sini bagaimana keterlibatannya. Mungkin nanti saya bisa perlihatkan di papernya ya. Proses ini tuh kalau diterapkan di
yang bagian literatur review itu jadi gambarnya jadi seperti apa begitu. Nah, dari situ kemudian hasilnya dianalisis. Jadi ada dua profile analisis ini menceritakan tentang apa namanya klasternya, problem-problem yang munculnya apa. Kemudian yang komparatif analisis ini bicara spesifik mengenai ini inisiatif city logistik yang dihasilkan dari literatur review itu. Jadi kemudian outputnya saya harus kemudian membuat sebuah analisis atau interpretasi baru di sini. Oh, oke, itu berarti karakteristik dari kedua negara itu. Jadi proses inilah yang kemudian mungkin nanti bisa dilihat di review di apa namanya komentar dari komentar reviewer itu bahwa dia sangat tertarik sekali dengan metodologi ini yang kemudian bisa apa namanya mungkin ya itu tadi mungkin ini adalah satu nilai plus juga di dalam SLR ini ya. Jadi di sini ada kuantitatif metodenya, kemudian ada kualitatif metode, tetapi untuk menjembatani saya menggunakan sintesis framework-nya. Ini cerita dalamnya seperti itu. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya ya, kalau kita menggunakan bibliometrik, memanfaatkan data-datanya, ya kita bisa lihat nih, oh ternyata developed country itu dia apa namanya lebih banyak ya ininya kontribusi literaturnya ya. Nah, kemudian kalau negara berkembang itu cuman segini saja. Kalau kita lihat bandingan luasan grafiknya ya jauh memang. Ya artinya ini mengindikasikan sesuatu begitu. Nah, di sini kemudian diceritakan di paper itu. Apa sih yang bedanya sih? Kenapa kok dia bisa lebih besar di sini dan kenapa dia grafiknya awal-awal naik kemudian sampai. Nah, ini kemudian diinterpretasikan di dalam profile tadi, analisis tren dan apa namanya research cluster ya. Nah, kalau research cluster ini adalah yang dikerjakan di first viewer. Kalau di FT itu kan sering ada ya ini first viewernya apa namanya basisnya menggunakan keyword ya. Memang diakui bahwa ketika kita menggunakan keyword itu memang harus hati-hati ya. Jadi kadang-kadang faktor yang kemudian apakah itu representatif dengan isi papernya itu kadang-kadang masih dipertanyakan ya. Tetapi karena ini juga metode ini atau tools ini juga sudah banyak digunakan, kemudian bagaimana membuat links, total link strength dan co-occurrence ini juga sudah scientific, makin ini bisa dipakai. Ya, pendekatan ini bisa dipakai walaupun memang tidak kemudian serta-merta kita kita telan mentah-mentah begitu ya. Artinya begini, misalnya di sini memang saya sengaja waktu itu tidak menggunakan thesaurus ya di first viewer. Jadi kalau kita lihat di tabel sebelah kiri itu ada freight transportation dan freight transport. Ini kan sebenarnya sama. Jadi mungkin si penulis maksudnya ya sama itu sebenarnya istilahnya. Tapi waktu itu saya memang mengerjakan ya sudah apa adanya aja, keywordnya kita munculkan. Nah ini sebenarnya kan bisa diakali dengan thesaurus yang ada di first viewer. Jadi dia bisa merge jadi satu begitu ya, jadi satu istilah yang kemudian nanti mungkin total instingnya bisa jauh lebih kuat. Nah, kemudian keoccurrence-nya juga lebih besar begitu. Yang ini kemudian kita baca sebenarnya 6 warna yang muncul di sini itu membentuk sebuah klaster riset di negara berkembang. Ini yang ada di negara berkembang ya yang saya tampilkan nanti kalau di paper nih itu ada 2 sebenarnya. Ada 2 klaster. Nah, di sini juga kita analisis dan yang sulit ini adalah ketika membuat clustering ini adalah mencari istilah umumnya. Mencari istilah umum dari keyword-keyword yang muncul di situ. Nah, ini yang memang apa ya? Ya kalau saya melihatnya dari ini dari faktor-faktor yang muncul, nilai yang ada di sini. Ya. Oke, paling besar apa sih di situ? Mungkin kita bisa generate dari istilah yang ada di nilai terbesar itu.
Kemudian kita bandingkan dengan yang ada di negara berkembang begitu. Nah, untuk negara berkembang mungkin tidak saya tampilkan, nanti bisa dilihat di paper. Nah, ini kemudian hasil hasil research clusternya. Jadi kalau di develop itu ada 6 ya, ada 6 cluster. Kemudian kalau di negara berkembang itu ada 4 cluster. Nah, ini kemudian nanti juga masih bagaimana menginterpretasikan cluster ini. Apa yang sebenarnya bisa disimpulkan dari, jadi tidak bisa hanya berhenti di sini, karena memang harus diinterpretasikan ini maknanya apa kalau ada 6 cluster dan ada 4 cluster ini. Nah, untuk mempermudah itu maka kemudian saya menggunakan analisis literatur review itu untuk membantu bagaimana menginterpretasikan ini. Ya. Jadi kemudian kalau ada di row yang kedua ada common problem dan specific problem, ini sebenarnya ini adalah hasil dari literatur reviewnya menggunakan kerangka sintesis tadi. Ya, ini kebetulan tabelnya dijadikan satu. Jadi kalau ini dihasilkan dari literatur review, maka inisiatifnya juga akan muncul di tabel berikutnya. Jadi ini nyambung dengan common problem dan spesifik problemnya. Ya, ada 2 tadi, common problem dan spesifik problemnya. Dia menghasilkan inisiatif yang memang kalau kita lihat hasilnya, negara-negara maju itu memang lebih wide ya. Jadi kalau kita sorot sedikit di sini, mereka teknologinya maju dalam mengembangkan city logistik. Sedangkan kalau di developing country itu ya ngomongnya cuma bicara bagaimana optimasi optimasi operasionalnya saja, ya, belum menyentuh pada aspek-aspek teknologi, ya, belum menyentuh pada aspek-aspek teknologi, apalagi menyentuh robotik gitu ya. Robotik itu ada di sebagian di developed country, atau policy ya, atau kebijakan kebijakan dalam city logistik ya. Kalau mungkin kebijakan umum mungkin sudah banyak kita dapatkan ya. Kalau misalnya di kita itu kalau truk itu lewatnya ya ring road gitu ya. Tapi kalau fun kecil itu misalnya yang untuk paket dan lain sebagainya itu tidak ada, ya bebas saja pokoknya bisa masuk ke dalam kota. Sementara kalau di developed country itu mereka sudah banyak yang sudah menggunakan sepeda ya, atau menggunakan titik poin semacam locker itu ya, locker. Jadi dia berhenti di satu poin, nanti konsumennya yang ngambil ke poin itu, jadi movementnya itu dikurangi, ya, movement pergerakan kendaraan itu dikurangi ya. Hal-hal semacam itu yang secara spesifik mungkin bisa kita temukan di perbedaan di negara maju dan negara berkembang seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian disimpulkan di dalam ringkasan karakteristiknya, itu kita bisa melihat bahwa developed countries itu lebih inovatifnya, itu lebih menggunakan pendekatan yang lebih wide, ya, lebih luas begitu. Kemudian melibatkan juga policy, itu dia melibatkan public policy dan sustainability-nya. Itu menjadi hal yang penting di negara maju. Sedangkan kalau di negara berkembang ya kita fokusnya pada operasi distribusinya, bagaimana mengatur kendaraannya, bagaimana mengatur bandaranya, begitulah kira-kira ya. Kemudian nah di sini saya sertakan juga di further studies-nya bahwa public policy on city logistic dan stakeholder analysis itu di developing country masih belum banyak diteliti atau belum banyak dilibatkan. Nah, ini menjadi satu potensi yang mungkin bisa dimasukkan di dalam penelitian. Ini juga menjadi salah satu ide saya, ide penelitian saya yang akhirnya saya pakai mengenai stakeholder, ya. Tetapi tidak spesifik di city logistik akhirnya, karena saya kemudian di riset saya harus membahas di
resilience jaringannya, jaringan distribusinya. Jadi agak sedikit mengembangkan diri lah dari ulasan ini. Tapi dasar awalnya adalah apa yang saya cari di sini. Nah, itu terkait dengan jurnalnya ya. Mungkin atau saya bisa tampilkan jurnalnya sebentar mengenai sampun terlihat untuk jurnalnya ya, Pak sudah Pur? Pak. Ya, sudah. Nah, ini yang kemudian tadi sudah saya ceritakan semua, ini metodenya yang kemudian tadi. Nah, ini kriteria ya. Jadi di sini ya, ini belum saya sampaikan tadi. Di sini saya membutuhkan kriteria ini. Jadi untuk membuat literatur review ini, bagaimana saya memfilter menjadi 71, itu saya menetapkan kriteria dulu. Apa sih yang dibutuhkan di dalam mengkomparasi negara maju dan negara berkembang? Papernya itu kriterianya apa dulu, yang kemudian nanti merujuk ke 71 artikel ini. Ya, ini harus dimunculkan supaya nanti, oh ternyata kita memang tidak asal-asalan memfilter paper itu. Memfilter paper itu tidak asal-asalan, sehingga nanti yang dianalisis itu ya memang benar-benar paper yang sesuai kriteria. Nah, itu yang pertama. Kemudian kira-kira hasil ini perbandingannya ya. Lebih crowded memang yang di negara maju dibanding negara berkembang ya. Dan dalam analisis nah ini yang kemudian menjadi pusing kemarin ya, cukup memusingkan ini. Karena saya harus memetakan satu-satu masing-masing paper. Ya, masing-masing paper itu saya petakan dia eksternal faktornya apa, problemnya, internalnya apa, kemudian impact analisisnya apa. Ya, saya petakan, oh ketika dia punya masalah A dan A, dia akan menyatakan di paper itu impact analisisnya misalnya ada gangguan networknya, jaringan distribusinya terganggu dia. Dari masalah itu kemudian dan masalah ini, atau mungkin lebih dari satu masalah begitu kan, yang muncul di paper itu, kemudian impact-nya apa? Oh ternyata dia misalnya delivery disruption-nya gitu. Oh, dari ini kemudian pendekatan yang dilakukan apa? Oh, ternyata infrastruktur yang dilakukan ketika dia punya masalah efek dampak ini, maka pendekatan infrastruktur yang didekati oleh paper itu, dalam paper itu. Apa solusinya? Nah, baru kemudian muncul solusi-solusinya. Nah, itu yang kemudian dipetakan di situ. Makanya kemudian di sini akan muncul banyak sekali proses literatur review-nya. Ya, memang sederhana, tetapi idenya sederhana, tapi pas eksekusinya bikin pusing juga ini. Pokoknya modalnya sabar aja lah, satu-satu. Nanti kalau capek ya tidur gitu. Itu kira-kira yang menjadi gambaran di bagaimana mengerjakan paper. Nah, Pak Ari, Pak Ari, halo. Iya Pak. Sebelum masuk ke memilih jurnal target, ini ada yang bertanya nih Pak, dan ini terkait dengan kata kunci ini. Apa enggak? Tadi saya juga baca di paper itu tidak dimasukkan ya, tidak ditampilkan di dalam paper. Ini Bu Retno Sayekti ini bertanya, apa memang sengaja atau bagaimana Pak? Sepertinya saya munculkan Pak, sebentar ya. Ingat saya munculkan sih, atau mudah-mudahan nggak terhapus pas ini ya. Saya munculkan Pak. Ada kok. Metodologi kalau tidak salah ya. Ya, di literatur search ya, mungkin di situ ya. City logistik, urban. Nah ini nih, case as keyword ini Pak. Nah ini ada ini using. Oh iya, saya dulu nulisnya seingat saya kasih titik tanda petik 2 Pak dulu itu. Oh ini kelupaan. Tapi ini yang saya city logistik, urban freight dan case sebagai keywordnya dalam pencarian.
Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kata kuncinya kan ada beberapa kata kunci dan dihubungkan dengan and or not-nya itu belum tertulis juga di situ. Tapi awalnya ada ya Pak, termasuk ada iya. petik duanya dan pertamanya ada Pak waktu okay. itu. Kemudian dari tim itu, Pak Ari ini dihapus saja, ya sudah saya hapus akhirnya. Pada waktu siap. saya pertama kali, iya biasanya banyak yang menuliskan itu Pak. Jadi kan tinggal di copy dari Scopusnya itu kan ya, ada itu. Masukkan ke situ. Nah, waktu itu Pak ini kayaknya dihapus saja deh, ya sudah saya manut saja dihapus. Dari reviewer mungkin ya? Dari ini tim Pak. Oh tim, oke. Yeah, dari tim. Baik Pak, kemudian ini sebelum teman-teman kayaknya dan sebelum masuk ke memilih jurnal target, saya ingin konfirmasi Pak untuk yang memisahkan dua paper yang sudah diperoleh tadi menjadi ini adalah riset di negara berkembang, ini negara maju. Itu berarti harus tetap dilihat satu-satu ya, tidak bergantung pada asal negara penulis kan Pak ya? Ya, ini saya sebutkan di sini juga. Jadi pada awalnya saya melihat satu-satu dulu, Pak. Jadi di situ saya sebutkan memang saya melihat satu-satu masing-masing paper itu kasusnya di negara mana. Nah, kemudian itu menjadi dasar yang pertama. Ketika ada yang kemudian tidak secara eksplisit menyebutkan, tapi kasus itu ada. Nah, saya baru mengambil asal negara paper, Pak. Nah, itu dikonfirmasi dengan universitas si penulisnya itu. Itu. Oh, oke. Berarti ada beberapa proses ya untuk menentukan kajian ini di negara maju atau negara berkembang tadi ya. Iya, betul ya Pak. Di prosesnya itu. Siap. Baik, nih. Kayak tadi Mas Adi, Pak Budi dan teman-teman yang lain mungkin ada yang mau open mic komentar terkait papernya dulu, baru nanti kita masuk ke memilih jurnal targetnya. Pak Ari masih ada waktu, Pak Ari? Masih, Pak. Oke, siap. Monggo teman-teman yang mau berkomentar. Pak Pur, mohon izin. Siap. Ini siapa ya? Pak Sumarsono. Oh, Pak Sumarsono. Monggo Pak Marsono. Monggo Pak. Siap. Teman-teman Pak Ari, ini Pak, saya mau satu hal ini yang terkait aja sama apa itu gambar dari Fosviewer-nya itu Pak, ada 2 gambar itu. Itu gambarnya gimana? Dua Fosviewer itu Pak, gambar itu ditampilkan itu untuk masing-masing setelah dipisahkan antara negara berkembang dan negara maju gitu Pak. Dari pertama dari Scopus itu dapat utuh. Kemudian itu dipisahkan negara berkembang dan negara maju, kemudian dibuat hasilnya visualkan ya? Kemudian divisualkan masing-masing gitu Pak. Iya, betul Pak. Iya. Prosesnya saya pisahkan dulu. Kemudian baru masing-masing dieksekusi, masing-masing file itu database negara maju saya eksekusi, kemudian database negara berkembang saya eksekusi, sehingga muncul 2 karena harus seperti itu Pak, di Fosviewer tidak bisa memilih masing-masing. Tidak bisa langsung membedakan ya, betul. Iya, betul. Gimana Pak Marsono, clear ya Pak? Clear Pak. Oke, siap. Oke. Baik, teman-teman yang lain monggo yang mau open mic terkait papernya dulu. Ini kayaknya tadi Pak Ali bertanya tentang cluster. Oke, ini kayaknya sudah clear juga terjawab nih Pak Ari. Bu Dian menggunakan Fosviewer Ibu. Jadi monggo nanti bisa di googling ya Fosviewer. Teman-teman yang lain monggo. Oh ini Pak Adi open mic. Monggo Pak Adi. Ya, halo. Suara saya kedengaran Pak Pur? Kedengaran, clear. Ya. Selamat siang apa pagi nih, Mas Ari ya? Iya, Pak Adi. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya elaborasi dari Mas Ari. Yang pertama ya bagus ya, ini hasilnya sudah bagus sekali. Inilah sebenarnya yang dimimpikan oleh para promotor ya terhadap mahasiswanya ketika mereka baru masuk. Memang ini Pak Pur ya, ini kajian Mas Ari ini nanti bisa kita jadikan use case ya, bagaimana kemudian ya kalau bisa seorang mahasiswa S3 di early stage-nya gitu ya sudah melakukan ini gitu ya, sehingga nanti masalah penelitian yang dia angkat di dalam disertasinya atau penelitian utamanya itu benar-benar terlandaskan gitu ya.
Syukur-syukur sih sebelum masuk S3 ini udah melakukan ini. Sebenarnya mimpi para promotor ko-promotor itu seperti ini yang mereka inginkan. Sehingga ketika mahasiswa masuk ke S3 itu benar-benar udah siap, nggak dari nol lagi. Tapi kalau kadung masuk ya nggak apa-apa. Ini dilakukan di semester awal supaya kemudian penelitiannya itu berada di jalan yang benar gitu ya. Nah, ini menjadi PR saya kira sekaligus inspirasi mungkin kepada Pak Pur. Jadi kita tidak gelap lagi, saya kira ini bisa menjadi use case untuk kemudian menjadi PR Pak Purwoko. Bagaimana kemudian ini di-embedded gitu ya ke sistem pendidikan S3 kita ya di teknik gitu ya, sehingga mudah-mudahan harapan ini menjadi kurikulum sehingga di semester awal itu mahasiswanya bisa melakukan ini gitu ya, sehingga risetnya itu benar-benar berlandaskan telaah literatur yang memadai. Itu yang pertama. Ya jadi PR lah, jadi kerjaan, mudah-mudahan Pak Pur bisa merealisasikan. Kemudian yang kedua, ya soalnya saya jumpain banyak juga teman-teman yang banyak kebingungan ya ketika masuk S3 malah bingung, apalagi kemudian ketika di-challenge sama promotor ko-promotornya tambah bingung lagi, bahkan ada yang berubah topik dan seterusnya. Sehingga kalau ini dilakukan di awal-awal ini sangat menolong gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, teknik yang Mas Ari lakukan ini sebenarnya mirip-mirip dengan SLNA ya, Systematic Literature Network Analysis. Cuman ada sedikit perbedaan. Jadi tahun 2012 Collier and Strozzi mengintroduce sebuah perkawinan antara SLR dengan bibliometric analysis yang kemudian dia namain sebagai SLNA, Systematic Literature Network Analysis. Nah, memang diinisiasi pada tahun 2012 oleh Collier and Strozzi yang kemudian dia patenkan nama tadi menjadi sebuah benar-benar istilah tahun 2019. Maka kemudian mulai 2019, 2020, 2021 kemudian sudah mulai bermunculan paper-paper yang menggunakan pendekatan SLNA seperti yang Mas Ari lakukan. Cuman saya lihat tadi ada sedikit perbedaan dari Mas Ari, nanti dikoreksi kalau saya salah. SLNA itu ada sedikit perbedaan, di mana SLNA ketika konten analisisnya yang Mas Ari lakukan itu ketika menggunakan SLR, konten analisisnya, maka kriteria-kriterianya itu sudah di-guide atau di-focused by kajian bibliometric analysis. Tapi saya lihat tadi sepertinya Mas Ari setelah melakukan BA untuk menjawab RQ1, Mas Ari sepertinya melakukan kriteria-kriteria yang tidak di-govern dari kajian bibliometric analysis tadi. Sehingga sepertinya agak terpisah sedikit gitu ya. Nah, kalau SLNA kan nanti kriteria ini tuh adanya di awal gitu ya, adanya di awal sebagai ya nanti biasanya teman-teman yang menggunakan SLNA itu menggunakan Prisma Flow Diagram gitu ya, sebagai tahapan untuk screeningnya. Di situ nanti ada kriteria inklusi eksklusi. Nah, kriteria yang inklusi eksklusi tadi itu dicemplungin di awal ya kalau di SLNA. Lalu kemudian di konten analisisnya kalau Mas Ari tadi menggunakan pendekatan impact analysis ya, itu baru di-govern dari hasil bibliometric analysis. Tapi sepertinya tadi agak keluar sedikit di mana paper-paper yang memenuhi kriteria yang kemudian dilakukan impact analysis atau content analysis tadi itu berdasarkan kriteria tersendiri yang tidak di-govern dari DA. Koreksi kalau saya salah. Sehingga ada agak sedikit berbeda dengan native-nya SLNA-nya si Collier and Strozzi. Tapi overall apa yang dilakukan Mas Ari ini kalau kemudian Mas Ari menggunakan term SLNA, it's fine gitu ya, fine. Jadi mungkin bisa ke depannya ya. Karena memang bisa dibilang baru ya, diintroduksi tahun 2012, tapi mulai diformalisasikan tahun 2019 oleh Collier and Strozzi, yang kemudian 2020, 2021 kemudian mulai banyak diadopsi oleh para peneliti ketika mengawinkan antara SLR dengan BA. Karena kalau dari judulnya kan orang nggak ngelihat BA-nya ya, kalau dari judul ya, nggak ngelihat BA-nya, padahal di dalamnya ada BA di sana dan menjawab sebagian daripada questions gitu ya. Jadi memang ini menarik. Yang pertama ini kabar gembira juga buat kita semua, terutama Pak Purwoko. Nanti saya berharap Pak Purwoko sebagai lokomotif kemudian untuk mengembangkan peran librarian di Fakultas Teknik, kemudian supaya ya sedikit-sedikit menjadi embedded librarian begitu harapannya. Karena kalau kasus saya ya di DTT Pak Pur itu memang di semester awal kita kan ada course atau mata kuliah, salah satunya adalah SLR, Systematic Literature Review. Nah, kalau ini kemudian di-embedded Pak Purwoko, risetnya Mas Ari ini kemudian bisa dijadikan showcase, ini sudah sangat memadai untuk dijadikan showcase, sehingga saya kira teman-teman dosen di fakultas di departemen-departemen yang ada di Fakultas Teknik,
saya kira tidak akan kesulitan kalau kemudian untuk mengadopsi, kemudian ini diberlakukan secara umum untuk seluruh mahasiswa S3 di awal-awal gitu ya, di semester awal, untuk mengkondak SLR di topiknya masing-masing dengan pendekatan yang dipakai persis seperti yang Mas Ari lakukan ya. Nah kemudian kedepannya mungkin term SLN-nya mungkin bisa diformalkan ya, supaya nanti dapat SLR-nya dapat, BA-nya dapat. Mungkin itu dulu Pak Pur dari saya. Oke, terima kasih Mas Adi. Dan kayaknya di papernya Mas Ari tadi juga di salah satu kesimpulannya ada ini ya, riset ke depannya atau peluang risetnya apa itu ada ditemukan juga di situ, dan itu yang biasanya dicari oleh teman-teman mahasiswa. Betul. Oke, siap. Baik, ya ini sebelum masuk ke bagian 2 ini Bu Retno Sayekti ini raise hand. Bu Retno, monggo. Terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu dong Bu. Iya, saya Retno Sayekti dari UIN Sumatera Utara Pak. Kebetulan saya juga sedang studi, menulis disertasi. Dan tadi idenya dari Pak Ari tadi kayaknya pas sekali, bahwa saya juga ada ide dan sedang menyusun sekarang SLR, artikel rencana saya memang mau saya submit juga ke Scopus, cuman saya memang masih bingung ketika nyusun, karena ini pertama sekalinya saya membuat artikel yang bentuknya SLR gitu. Jadi ini pas sekali, cuman tadi pertanyaan saya terkait dengan sudah di cover, cuman apakah rencana saya begini, apakah ini benar idenya atau tidak untuk menemukan gap kesenjangan, itu bisa menggunakan SLR ini. Lalu ketika itu sudah nanti ditemukan dari SLR ini kesenjangan penelitian, saya menulis tentang teknologi pendidikan, apakah itu bisa dimasukkan di bagian pendahuluan dari dari disertasi kita gitu, atau di mana letak posisinya cocoknya dari temuan hasil SLR ini gitu dalam disertasi, karena ini maksud saya itu bagian dari disertasi yang mau saya tuliskan sebagai artikel SLR. Itu satu. Yang kedua terkait dengan artikel Pak Ari tadi, saya curious aja gitu, pengen nanya gitu, yang sepanjang pengetahuan saya ini ya SLR itu yang paling populer kan Prisma ya Pak, pakai protokol Prisma itu gitu. Nah saya pengen nanya, mengapa Pak Ari tidak menggunakan protokol Prisma gitu, maksudnya justifikasi alasannya itu apa gitu. Itu aja Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum ke Pak Ari, 2 pekan yang lalu Bu kita diskusi dengan Mas Adi juga terkait dengan potensi BA untuk disertasi. Jadi Mas Adi Wijaya, Mas Adi Wijaya ini alumni di Fakultas Teknik juga, dan beliau pakai BA untuk bab 2-nya. Rekaman diskusinya saya tulis di chat Bu. Nanti monggo Bapak Ibu yang lain juga bisa ikut menonton. Saya tulis di chat. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, monggo Mas Ari bisa dijawab terkait Prisma tadi ya. Oh iya, Bu, terima kasih Bu. Termasuk juga Pak Adi Wijaya masukan-masukannya dan yang juga mendukung begitu ya, bahwa SLR itu adalah bagian penting dari sebuah riset, terutama untuk S3 sih sebenarnya. Saya juga sepakat sebenarnya itu. Kalau terkait Prisma, sebenarnya saya juga sudah membaca Bu Retno mengenai Prisma. Cuman protokol Prisma ini kan banyak sekali ya Bu. Jadi dari mulai prosesnya itu memang cukup banyak sekali. Tapi juga saya membaca juga bahwa tidak semuanya kemudian kita masuk atau kita harus pakai plug begitu ya, artinya di situ bahwa ada bagian-bagian tertentu yang kita ambil dari protokol Prisma ini, yang kemudian kita masukkan di dalam proses literatur review yang mungkin juga sudah bisa dikembangkan atau dielaborasi dengan tadi tahapan-tahapan yang sebagai contoh tadi saya pakai begitu ya. Jadi itu tidak kemudian menjadi harga mati begitu ya Ibu. Tapi untuk menggunakan Prisma itu tentunya hal sudah yang sangat baku begitu ya, sudah umum dilakukan sih
dan itu tidak ada dan pasti sudah istilah sudah firm begitu ya, itu bisa dilakukan. Tetapi memang kita tidak serta-merta kemudian hanya menggunakan Prisma itu kita bawa persis protokolnya, sedangkan bisa jadi bahwa cakupan riset kita itu mungkin tidak semuanya dibutuhkan di protokol, tidak membutuhkan protokol-protokol yang Prisma secara utuh itu. Begitu sih Bu kalau tanggapan saya mengenai Prisma. Begitu Pak Purwoko. Terima kasih Mas Ari. Begitu Baik, ya, Pak, Bu terima kasih Retno? Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Ari ya. Saya baru paham. Terima kasih Pak. Siap. Satu lagi mungkin yang ingin komentar terkait paper sebelum masuk ke bagian 2. Monggo, adakah? Ya, saya mengulang pertanyaan Bu Retno yang awal terkait dengan kata kunci itu memang ya setahu kami atau memang mungkin ada yang tidak ya. Kata kunci itu dinyatakan di paper begitu, dan tadi Pak Ari juga mengatakan sudah dinyatakan di paper tapi mungkin ada diskusi sehingga dihilangkan karena dengan kata kunci tersebut si pembaca meskipun tidak sama persis karena tadi juga disampaikan setiap waktu itu data akan bertambah, tapi si pembaca bisa mengkonfirmasi benar nggak sih kalau saya coba misalnya dan seterusnya. Baik, kalau cukup kita lanjutkan ke bagian 2 terkait bagaimana tadi memilih jurnal target dan dinamika diskusi dengan reviewer yang dialami Pak Ari ini seperti apa ini. Saya yakin ini menarik ini. Monggo Pak Ari. Baik, saya lanjutkan mengenai dinamika ya. Jadi kalau saya suruh menjelaskan mengenai memilih paper dulu ya, memilih jurnal. Ini saya sebenarnya tidak punya pengalaman banyak Bapak Ibu semua. Jadi ini memang pengalaman kalau menulis proceeding sudah berkali-kali, tapi untuk menulis jurnal terus terang ini saya pengalaman minim sekali ya. Ya selama S3 ini saja yang kemudian saya harus bagaimana sih memilih jurnal itu begitu. Jadi sebenarnya mungkin juga umum juga sudah dilakukan dengan teman-teman yang lain ya. Jadi kalau saya di sini hanya bisa menceritakan rencananya apa, eksekusinya bagaimana gitu. Jadi yang pertama yang saya lakukan itu jelas melakukan inventarisasi dulu. Saya membuat list ranking dulu. Yang pertama ranking jurnal dari Simago itu kuartilnya berapa, indeksnya berapa, SCR-nya berapa. Itu saya dapatkan dulu pertama. Kemudian yang kedua di sini melakukan filterisasi apa yang related dengan topik-topik atau dengan topik city logistik inilah, katakanlah begitu. Jadi mengenai industrial engineering, kemudian engineering and business termasuk business management itu, kemudian ada tentang city logistik atau logistik. Nah itu kemudian saya bisa dapatkan lebih kecil lagi cakupannya, kemudian dapat informasi mengenai Q1 sampai Q3 ya, kemudian karena minimal memang dari tim promo mengendaki minimum Q3 lah gitu. Jadi saya hanya mengelis itu saja, kemudian memasang target. Nah di sini menariknya, jadi karena ya ini adalah pengalaman saya yang katakanlah pertama begitu ya. Saya terus terang tidak berani atau tidak pede lah bahasanya. Tidak bisa mosok sih cuman tema kayak gini aja kok bisa Ki tinggi begitu kan. Nah, artinya ya istilahnya saya tahu diri, kemudian saya juga berkonsultasi dengan tim gitu. Oke Pak, kalau seperti itu kemudian kita coba Q2 dulu begitu. Jadi ada dua eksekusi, ada dua ya. Yang pertama JIEM itu Journal of Industrial Engineering and Management, yang kedua IJBM. Ya, JIM ini Q2 dan IJBM ini Q3. Nah, pertama kali perlu diketahui juga bahwa saya proses total itu sekitar 6 bulan untuk bisa memunculkan jurnal ini, mulai dari submit sampai publish begitu. Nah, di JIM ini saya masukkan kalau tidak salah bulan November akhir tahun lalu. Kemudian 4 November. November Pak, November 2020. Itu 2 minggu Pak langsung dibales Pak. Oh.
Dan ditolak, Pak. Nah, ditolaknya itu juga tidak dikasih tahu kenapa. Pokoknya cuma dikasih saran, tolong segera disubmit ke jurnal yang lain supaya memperpendek waktu Anda untuk mempublikasikan jurnal Anda. Nah, di situ kemudian ya sudah, karena saya tidak dapat, sebenarnya harapan saya sih sebenarnya walaupun ditolak, saya dapat feedback gitu. Saya dapat feedback begitu. Nah, begitu nggak ada feedback, waduh, saya harus ngubah apa ini begitu kan? Ya sudah, akhirnya kita berkonsultasi lagi, kemudian oke Pak, kita ke IJBM saja gitu. Baik, saya submit ke IJBM. Nah, IJBM itu saya submit pertengahan Desember kalau tidak salah, awal Desember. Kemudian pertengahan Desember, kemudian awal Januari itu sudah dapat jawaban begitu. Nah, begitu dapat jawaban, alhamdulillah langsung minor revision, Pak. Ya, jadi di situ kenapa tadi saya juga menampilkan bahwa ini yang salah satu yang menarik dari saya adalah dari jurnal ini adalah bagaimana metodologinya tadi. Ya, metodologinya itu bagi reviewer katanya cukup firm juga begitu untuk sebuah analisis ilmiah begitu. Nah, itu yang kemudian menjadikan mungkin komentar reviewer menjadi minor revision begitu. Jadi saya memilih jurnalnya hanya seperti itu, pengalaman saya begitu. Karena jurnal pertama dan kedua tadi levelnya sama, Mas Ari. Katakanlah level dari kuartilnya gitu sama atau kuartilnya tidak? Yang pertama Q2, Pak. JIM itu Q2, kemudian IJBM ke Q3, Pak. Ya karena itu tadi, Pak, tingkat kepedean saya itu cukup rendah, Pak. Sempat ngecek nggak, Mas? Sempat ngecek nggak, Mas, yang paper yang jurnal pertama itu memang juga memuat SLR atau tidak gitu? Sampai di sana nggak menganalisisnya? Atau hanya sekedar scope dan topiknya saja? Yang GM itu, Pak. Yang jurnal pertama yang menolak tadi? Iya, saya kemudian sebenarnya mereka menerima nggak sih SLR gitu? Ternyata memang ada, Pak, tetapi memang tidak banyak sih. Memang tidak banyak. Mereka lebih fokus pada riset-riset yang ya ke risetnya, jadi tidak ke SLR-nya. Tidak banyak memang. Ya pokoknya saya nggak mau terjebak bahwa jurnalku elek gitu, nggak mau lah. Pokoknya saya jalan aja lah, pokoknya bismillah aja. Nah, akhirnya ya saya mensubmit ke IJBM itu, dan alhamdulillahnya dalam waktu kurang dari sebulan sudah mendapatkan jawaban bahwa ada potensi bisa diterima di situ. Nah, kemudian dari situ kemudian muncul tuh yang katanya review minor revision itu ternyata prosesnya panjang juga itu. Wah, ini sampai ke semua, ini sebenarnya nggak minor revision nih, ini sebenarnya mayor ini. Gitu. Nah, itu terkait dengan pemilihan jurnal begitu, Pak. Jadi tidak tidak yang kemudian ditolak berkali-kali, itu juga tidak. Kemudian alhamdulillahnya 2 kali langsung masuk, dan justru pada saat masuk itu kemudian saya mengalami dinamika ada di situ. Ya, jadi mungkin pengalaman teman-teman yang lain bisa jadi berbeda ya. Mungkin di awal juga berat, baru pas masuk keterima lebih cepat begitu. Tapi kalau saya dibalik, pas potensi keterimanya ada, nah di situ mulai lama di situ. Itu terkait dengan memilih jurnal. Langsung ke review aja, Pak. Nah, baik, ini dinamika reviewer ini. Jadi saya mengalami review itu 5 kali, Pak, dengan total 5 reviewer di situ yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ini yang kemudian cukup membahagiakan lah, membuat harapan itu ada ya sih, congratulations ya. Ini saya capturekan saja apa adanya ya, jadi tidak saya kurangnya gitu. Jadi congratulations on the paper, content is very thorough and interesting begitu. Nah, ini artinya bahwa oke, ini menarik sebenarnya yang ditulis begitu. Dan kemudian ya ini saya juga berlatih merespon itu bagaimana. Oh, ternyata merespon itu tidak perlu panjang-panjang. Apa yang dikomentari ya sudah itu aja yang kemudian diperbaiki, tidak usah yang bertele-tele begitu.
reviewer 1 menyatakan ketertarikan pada reviewer paper, kita ucapkan terima kasih dan perbaikan kita perbaiki gitu. Kemudian di reviewer 2 ada saran penambahan mengenai penjelasan faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Ya, kemudian saya bangun tabel di situ, kita perbaiki, kita tunjukkan bahwa perubahan sudah ada di pada tabel ini halaman sekian begitu. Itu review pertama. Review pertama sudah oke, kemudian masuk ke review kedua. Ya, jadi setelah oke, muncul lagi di review lagi satu reviewer di situ mengenai isu penulisan proofread itu diperbaiki. Ya, akhirnya saya proofread ulang di situ kira-kira 1 minggu lah. Tetapi ya proofread ini memang harus hati-hati. Sebenarnya pada waktu masuk sudah saya proofread ya. Tetapi menurut mereka bahasa Inggrisnya masih, bahasa yang ditulis di situ masih kurang tidak mudah dipahami begitu. Ini yang kemudian saya harus akhirnya saya masuk ke proofread-nya Sagi, dan itu memang beda sekali, jauh sekali bagaimana saya menggunakan proofread yang ada yang ibaratnya mereka memang profesional begitu ya. Jadi begitu masuk ke proofread-nya Sagi itu saya sudah langsung diarahkan bahwa Anda jurusannya apa, menulis tentang apa, maka Anda harus submit pilih ke bagian ini. Jadi sudah langsung fokus ke term-term yang nanti mungkin akan muncul di situ, juga mereka sudah paham gitu. Itu sangat membantu sekali dan memang hasilnya jauh ya perbedaannya cukup mencolok lah ketika saya menggunakan jasa mereka, dan setelah itu tidak ada lagi isu mengenai proofread ini. Nah, kemudian sama seperti review yang sebelumnya, bahwa di review yang ini itu tidak, saya memperbaiki, kemudian menambahkan, memberi keterangan bahwa ini sudah saya perbaiki di halaman sekian. Ya sederhana aja lah, tidak terlalu banyak memberikan penjelasan. Nah, namun di reviewer ketiga ini, ya jadi ada reviewer satu lagi ditambahkan di situ, ada reviewer berikutnya. Nah, di sini yang kemudian agak sedikit ya katakanlah kalau saya melihat ini bermasalah begitu ya. Bermasalah itu dalam arti saya berkomunikasi dengan reviewer yang sedikit agak susah begitu. Nah, di sini itu juga ada karena kesalahan saya juga sih sebenarnya. Di review kedua tadi itu saya menambahkan satu kalimat yang akan berimpact ke reviewer 3. Ya, jadi masalah resilience di sini. Kalau ini saya tunjukkan di sini ada masalah resilience. Jadi ada satu kalimat ini yang kemudian berbuntut panjang di reviewer 3 ini. Nah, salah saya juga sih sebenarnya nggak pakai kalimat itu, nggak masalah sebenarnya. Cuman saya kok rasanya pengen ya menyampaikan ini saja begitu. Ternyata buntutnya panjang. Jadi reviewer 3 ini kemudian mengomentari tentang Anda membahas tentang resilience. Jadi harus jelas tuh definisinya seperti apa. Sampai reviewer ini kemudian mengintroduce saya menggunakan, ya ini merefer jurnal-jurnal, nggak tahu apakah milik beliau atau tidak, saya nggak tahu ya. Yang penting ada beberapa sekitar 3 atau 4 yang kemudian harus berikan oleh reviewer ini. Ya, artinya ini disitasi aja lah kasarnya begitu. Gitu. Nah, di sini kemudian saya, kok seperti ini gitu jadinya ya. Namun saya juga coba melihatlah saya lihat dulu apakah ini relevan atau enggak dengan tulisan saya. Dan akhirnya dari 4 saya mencantumkan hanya 1, Pak, yang kemudian saya reverse di situ, yang memang saya bisa masukkan atau ada yang terkait dengan isi paper saya. Artinya saya tidak penuhi semua, dan kemudian di review keempat itu belum puas, ini review 3, jadi masih lanjut lagi di situ. Jadi di review keempat ini ada reviewer 3 yang belum puas tadi, dan ada tambahan 1 reviewer lagi, reviewer keempat ini. Saya harus mengakomodasi 2 reviewer ini. Nah, sampai akhirnya ya sudah, saran di reviewer 3 itu saya masukkan sesuai dengan ekspektasi reviewer dan sesuai dengan apa yang saya tulis, atau sesuai dengan konten apa yang saya tulis. Akhirnya di review kelima I'm satisfied begitu. Jadi
reviewer puas gitu. Di review kelima nanti di reviewer 3 itu puas, dan reviewer 4 dan reviewer 5 itu, nah ini yang kemudian tadi saya bahas di awal bahwa saya harus merubah introduction-nya. Ya, karena jujur di awal itu saya hanya bercerita dari apa yang saya baca, Pak. Di introduction itu. Salahnya di situ. Salahnya atau tidak firmnya itu di situ. Saya menceritakan apa yang saya baca dari literatur-literatur yang saya review itu, kemudian saya formulasi ulang menjadi latar belakang. Akhirnya kemudian direview, diperpendek, dipersingkat, diperingkas sampai dibikinkan ini poin-poin ini. Trennya apa, existing problemnya apa, solusinya apa. Sudah cukup itu saja. Jangan jangan terlalu kemana-mana begitu. Ya sudah, saya buat ini. Dan pada review 5 tidak ada masalah. Ya, review 4 selesai di sini. Ya, kedua masalah metodologi juga. Di review 4 tadi ada 2, satu introduction, satu metodologi. Metodologi juga hanya ini sih. Tadi kalau Bu Retno tadi ya Prisma ya. Ini saya sempat membuka Prismanya di sini. Existing. Oh, ternyata Prisma itu memang saya pakai, tapi tidak kemudian semuanya saya pakai ya. Saya mereview Prismanya di sini. Dan di reviewer 4 ini mereka minta mencantumkan sebenarnya bagian-bagian dari tahapan Anda itu ada nggak literatur ini. Ya sudah, saya cantumkan saja di situ bahwa merefer ini. Pada awalnya memang hanya sedikit sih, hanya satu saja saya cantumkan, tapi dirasa kurang ya sudah saya tambahi di situ. Akhirnya oke. Dan di reviewer 5 juga hanya menambah potensial area untuk improvement di situ. Nah, di sini kemudian saya tambahkan, setelah itu baru accepted. Itu kira-kira Pak Pur mengenai dinamika reviewernya. Jadi di review 3 itu memang sedikit harus benar-benar bisa mengakomodir keinginan reviewer apa. Nah, di review per 4 itu saya harus ibaratnya membuat ulang begitu, merestrukturisasi ulang di bagian introduction-nya. Itu yang kemarin cukup menyita waktu saya sih di situ. Makatan Pak Bos. Oke, terima kasih Pak Ari. Tapi satu hal di review ketiga tadi, meskipun mereka menyampaikan beberapa rekomen gitu, ternyata tidak dipenuhi semua pun juga lolos. Mungkin kuncinya ada di proses komunikasi atau argumen yang dibangun oleh Pak Ari juga gitu. Kemudian yang review keempat tadi meskipun agak panjang tapi baik hati juga ngasih poin-poin batasan-batasannya sehingga jadi tidak melebar kemana-mana gitu. Iya. Baik teman-teman, gimana Pak Ari? Ya ini proses learning saya juga Pak. Terus terang saya dapat banyak dari proses review. Jadi kita anggap proses review ini adalah proses learning saya. Oh ternyata membuat jurnal itu seperti itu begitu. Jadi bukan sesuatu yang kita harus punya tanggapan negatif. Wah reviewernya ini pasti galak-galak nih. Enggak sepenuhnya juga seperti itu sih. Gitu. Kita harus pasang. Oke ini sesuatu yang positif buat kita. Kita bukan dewa atau siapa yang memang tulisan kita selalu bagus begitu. Siap. Ada yang tanya nih, Bu Retno tanya nih. Ini proofread-nya lewat Sage, lewat Sage atau ada sendiri nih Pak? Oh lewat Sage langsung Pak. Oh Sage langsung. Iya jadi langsung ke webnya aja, lewat webnya. Tanya biaya proofread di Sage. Oh itu kisarannya per ini Pak, per halaman. Nanti dia 5.000 sampai 8.000 kata sekian. Kemudian 8.000 sampai 10.000 sekian. Terus durasinya berapa itu nanti berubah-ubah. Oh, pengaruh ke harga. Ya, semakin cepat semakin mahal. Begitu Bu Retno. Baik, teman-teman ada yang ingin komentar terkait dengan proses review tadi? Mungkin ada yang ditanyakan. Monggo Bapak Ibu boleh open mic. Adakah? Monggo. Ini banyak teman-teman yang bergabung dari, ada yang dari UGM, ada yang dari luar UGM, dan lain sebagainya. Monggo, ada? Jadi saya kira Pak Ari tadi mengatakan ini pengalaman pertama, dan ternyata juga tidak, dalam tanda kutip, tidak horor-horor banget gitu kan. Dikumpulkan saja jurnal-jurnalnya yang memang fokus dan skopnya tepat gitu, kemudian pilih mana yang mau ditarget. Tadi
harapannya dengan Q2 dulu itu ada, kalau toh ditolak ada respon, tapi ternyata responnya tidak ada dan kemudian masuk ke jurnal yang di bawahnya ya, Q3 ya tadi. Iya, betul. Baik, dan saya kira apa yang disampaikan Pak Ari ini sangat membantu kita, sangat menambah informasi pada kita terkait dengan proses menulis. Tadi meskipun ada beberapa catatan yang kita juga konfirmasi ke Pak Ari, kemudian bagaimana memilih jurnal targetnya dan lain sebagainya. Dan tadi saya juga sampaikan saya sampaikan tadi di chat terkait dengan bagaimana menempatkan BA ini di disertasi, atau mungkin ini Mas Adi masih ada bagi teman-teman yang kemarin belum masuk, boleh Mas Adi mungkin menyampaikan 1-2 hal terkait potensi BA itu ringkasnya untuk bab 2 disertasi itu seperti apa gitu. Ya Pak Pur, izin elaborasi Mas Ari. Oke, boleh. Siap. Memang Mas Ari ini menarik ya. Bersyukurlah saya kira Mas Ari di early karirnya kemudian mendapatkan pengalaman yang bagus ya. Ini sebenarnya pengalaman yang bagus banget ya, pengalaman bagus banget. Soalnya kalau langsung langsung cespleng nanti repot Pak, nanti kita nggak dapat pembelajaran. Berharga banget. Ini penting banget, ini pembelajaran. Jadi Mas saya tidak segan-segan menceritakan bahwa sekali lagi ini jadi showcase yang bagus banget Pak Pur. Nanti jadi PR Pak Pur lah ya, menjadi embedded librarians di Fakultas Teknik supaya kemudian teman-teman S3 itu melakukan apa yang dilakukan sama Mas Ari ya. Nah, balik lagi ke elaborasi pertanyaan Bu Retno tadi ya. Oh, ini nanti taruh di mana? SLR dan bibliometric analysis ini taruh di mana? Karena kan punyanya Mas Ari juga ada SLR-nya, ada BA-nya ya. Nah, itu nanti taruh di bab 2, Bu. Jadi nanti ditaruh di bab 2 ya, teman-teman. Nah, bab 2 itu kan literatur review ya. Literatur review atau kajian pustaka dan kajian teoritis ya. Nah, di situ kita bisa taruh SLR, BA, atau BA saja, atau SLR saja. Ya, karena dua-duanya ya, baik SLR maupun BA, itu adalah secondary studies yang kita pakai untuk baik itu mengagregasi maupun mengkonfigur ya. Mengkonfigur paper-paper yang kita kumpulin. Nah, menarik tadi yang Mas Ari itu sebenarnya dia SLR-nya adalah konfiguratif, Pak Pur. SLR-nya konfiguratif review. Jadi melakukan telaah kualitatif. Nah, tadi diceritain sedikit. Jadi SLR-nya Mas Ari ini kualitatif, bukannya kuantitatif ya. Jadi configurative review dengan menggunakan konten analisisnya berbasis impact analysis. Nah, itu menarik juga. Lalu kemudian jadi balik lagi ke ini taruh di bab 2 ya, teman-teman. Taruh di bab 2 literatur review. Nah, di situ nanti terkait untuk apa? Untuk research position ya. Yang pertama tentu SOTA ya, state of the art. Jadi nanti kita biasalah S3 kita itu kan riset kita mesti mendobrak SOTA ya. Kita mesti melakukan sesuatu terhadap SOTA, mesti menambahkan hasanah terhadap state of the art SOTA tadi ya. Sehingga ya kita bisa mendobrak state of the art dia kalau kita tahu boundary-nya daripada SOTA. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan atau mengidentifikasi boundary daripada state of the art tadi yang melakukan SLR tadi itu. Nah, maka SLR itu atau bibliometric analysis itu pertama kita bisa pakai untuk mengidentifikasi state of the art ya yang kita cemplungin di bab 2. Lalu juga kita yang paling penting berikutnya di bab 2 adalah research position. Karena memang sejatinya Bapak sekalian teman-teman, bab 2 itu adalah menegaskan research position. Research position. Di mana posisi riset kita gitu ya. Nah, nanti dia bab 2 itu bisa dibilang merupakan versi extended ya, extended version daripada research background yang ada di bab 1. Jadi di bab 1 itu cuma meng-highlight paper-paper utama saja, sementara bab 2 itu segambreng gitu ya, memperjelas, memperdetail, memperdalam, memperluas kajian. Jadi bisa dibilang bab 1 research background itu hanya untuk meng-highlight, sementara the real explanation-nya ada di bab 2. Nah, salah satunya adalah research position. Nah, research position ini teman-teman nggak usah capek-capek menggunakan SLR, kita bisa menggunakan BA, bibliometric analysis, karena memang tadi yang seperti dilakukan Mas Ari, perkawinan ya antara SLR dengan BA, yang kemudian kalau teman-teman mau ngasih nama menjadi SLNA, Systematic Literature Network Analysis, juga fine-fine saja. Jadi taruh di bab 2 gitu ya, taruh di bab 2. Ada dua aspek ya, ada dua aspek yang bisa kita highlight, yang bisa kita deliver dengan menggunakan SLR dan atau BA ini. Yang pertama adalah identifikasi state of the art, yang kedua adalah tentunya adalah research position, ya posisi riset daripada yang kita ambil ini terhadap
state of the art, sehingga nanti nampak jelas di mana kontribusi kita, nampak jelas apa novelty kita, gitu ya. Sementara nanti konten analisisnya itu nanti bisa kita pakai untuk mendedar riset gap-nya. Untuk subsection berikutnya ada riset gap nanti di bab 2 itu. Nah itu jadi di bab 2 ya teman-teman. Lalu balik lagi tadi mau mengelaborasi sedikit, izin Pak Pur kalau waktunya masih ada, terkait Prisma, kita memang boleh. Prisma itu memang teman-teman lebih spesifik untuk health sciences and medical. Ya, jadi untuk health sciences and medical bisa dibilang itu wajibnya. Sedangkan buat kita di social sciences, apalagi engineering, itu sunnah menggunakan Prisma protokol. Tetapi kita biasanya menggunakan pendekatan lain, menggunakan metode lain, gitu ya. Kalau kayak kita nih, kayak saya misalnya di computer sciences, kita menggunakan teknik SLR-nya dengan menggunakan yang dibuat oleh si Kitchenham and Carter 2007 yang merupakan pengembangan dari SLR-nya Pettigrew and Robert 2005 yang merupakan khusus untuk teman-teman di social sciences. Jadi kalau social sciences itu bisa pakai pendekatannya Pettigrew and Robert, kalau komputer bisa Kitchenham and Carter, kalau di education etc. itu mungkin bisa pakai GBI, Joan Briggs Institute yang punyanya Adelaide University, Australia. Jadi kalaupun nggak pakai juga nggak apa-apa, minimal tadi kata Mas Ari, sebenarnya Prisma flow diagram itu pasti dipakai kalau kita melakukan SLR ya atau BA itu biasanya kalau itu dipakai it will be nice, akan menjadi menarik sekali dan meyakinkan reviewer ya kalau Prisma flow diagram ya. Tapi kayaknya Mas Ari mungkin tidak ditampilkan diagramnya, mungkin naratif ya. Nah, nanti kemudian juga yang menarik memang biasanya itu kalau kita melakukan SLR, apapun pendekatannya, mau Pettigrew and Roberts, mau Joanna Briggs, mau Kitchenham and Carter, itu kita menggunakan yang namanya kita memformulasikan yang namanya framework ya, yaitu yang disebut sebagai PICOC ya, populations, interventions, comparisons, outcome dan konteks. Nah, itu juga menjadi penting sehingga kemudian biasanya dikawinkan dengan itu yang akan menggovern search strategy gitu ya. Biasanya search strateginya itu benar-benar digambarkan berupa tabel ya, blok-blok pencariannya seperti apa, keywordnya apa, operatornya apa. Tapi kalau kita lihat di Mas Ari itu naratif ya itu nggak ada masalah, itu pendekatan yang dipakai. Makanya tadi saya nggak heran salah satu reviewer di review yang keberapa nanyain itu ya, metodologi SLR yang dipakai ini apa? Karena saya kira Mas Ari mungkin waktu itu belum men-state ya pakai punyanya siapa gitu. Iya, betul. Biasanya SLR ini kan bukan barang baru, sehingga memang metodologi yang kita pakai untuk melakukan SLR itu udah banyak tersedia. Kayaknya ya kita biasanya mengadopsi saja. Tapi kan mesti di referensi ya, mesti disitasi kayak tadi di review keberapa itu ya yang meminta. Betul, Pak. Jadi memang kalau bisa kita melakukan SLR jangan tanpa menggunakan metode tertentu, teman-teman, karena memang hari ini metodologinya udah banyak tersedia, tinggal dipakai, semuanya benar, nggak ada yang salah, terserah mau pakai Prisma, mau pakai Joanna Briggs, mau pakai Kitchenham Carter, mau pakai Pettigrew and Robert, terserah, atau pakai yang lain, banyak sekali, dan saya lihat 11-12 lah mereka. 11-12 nggak terlalu berbeda. Nah, sepertinya kalau kita pakai itu kan berarti kita tidak berdiri di ruang hampa. Artinya apa yang kita lakukan itu kemudian mengikuti orang lain, mengikuti state of the art. Pasti dampaknya akan baik. Nah, balik lagi ke punyanya Mas Ari, saya kira bagus banget ini Pak Pur untuk menjadi showcase. Pengalamannya luar biasa, baru tapi langsung kayak gitu. Ya bagus Mas, kita jadinya membumi. Bayangin kalau kita baru langsung accepted, khawatirnya jadi sombong Mas. Kalau kayak gini kita jadi membumi. Kita karena setelah ini kita nggak boleh sombong. Mungkin itu jadi saya. Oke. Terima kasih sekali Mas Adi atas tambahannya. Sebelum kita tutup, Mas Ari ada yang ingin disampaikan? Ini Pak ada yang minta slide, nanti saya sampaikan lewat Pak Pur aja ya Pak. Ya, boleh Pak, nanti disampaikan ke saya dan teman-teman. Saya menulis satu URL untuk feedback, monggo boleh diisi. Kemudian nanti rekaman-rekaman, sebentar saya tuliskan ya, .ed/ypft. Itu URL untuk feedback. Kemudian yang kedua URL rekaman-rekaman kegiatan di Perpus Teknik itu ada di URL berikutnya, termasuk rekaman-rekaman yang sebelumnya. Bapak Ibu boleh subscribe gitu.
sudah ada 4.000 subscriber sebelumnya dan Bapak Ibu bisa melanjutkan menjadi subscriber berikutnya. Boleh nanti lewat kami nggak apa-apa Mas Ari. Nanti kami kami unggah dan kami tulis di rekaman gitu. Dan mohon izin nanti kami unggah di YouTube jika diperbolehkan Mas Ari. Monggo, Pak. Ini kayaknya tidak ada hal yang konfidensial yang. Betul. Oke, monggo Mas Ari, ada yang disampaikan? Silakan. Baik, terima kasih Pak Pur. Jadi mungkin closing statement aja. Terutama bagi yang sedang mencoba SLR, ya intinya jangan kemudian bingung. Itu pasti iya, bingung itu ada. Yang penting dilakukan begitu Pak, dilakukan kemudian dipelajari pelan-pelan karena SLR ini tidak sebulan jadi ya. Kalau SLR ini memang untuk mengumpulkan benar-benar yang kita mau baca itu bisa jadi 1 semester gitu ya. Membacanya juga mungkin kalau kita nggak sibuk banget, oke lah 2-3 bulan itu kita fokus itu kita bisa. Tapi kan rasanya kan kita punya kegiatan lain juga, itu ya juga mengganggu. Artinya hal ini perlu dipahami bahwa untuk menulis SLR ini kita butuh waktu. Jadi mohon di-schedulekan dengan baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan tadi ya, kalau effort itu ya sudah kita jalankan saja begitu. Kita jalankan saja. Kalau kita sesuai dengan kita boleh pasang target, tapi kita juga harus logis gitu bahwa mungkin kalau saya constraint-nya adalah tingkat kepedeannya itu ya mau nggak mau saya harus di level bawah dulu untuk bisa ke level atas, dan itu memang harus kita sadari di awal. Itu untuk teman-teman yang mungkin masih baru ya, seperti saya begitu, masih baru untuk mencoba melakukan, dan mungkin kita juga perlu berkonsultasi dengan beliau-beliau yang sudah ahli untuk bagaimana sih kita menulis SLR, menanggapi reviewer. Itu saya sangat terbantu sekali dengan para pembimbing yang sudah membantu juga. Itu juga sangat learning point lah buat saya selama sekolah ini. Ini yang harus kita syukuri. Makaten Pak Pur, mudah-mudahan ada manfaatnya juga untuk perpus juga dan untuk kita semua. Makaten Pak Pur. Terima kasih Mas Ari. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu di acara berikutnya, baik itu di acara perpustakaan Fakultas Teknik maupun acara-acara ilmiah yang lain. Terima kasih, saya tutup. Saya Purwoko, Pustakawan Fakultas Teknik UGM. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.